Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur kisah-kisah Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di kajian yang kedua, ya pertemuan yang kedua dari seri kajian tadabbur kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana fokus kita adalah membahas satu tema tertentu di setiap pertemuan, dan insya Allah kita akan membahas tema Nabi Adam dan amanah memakmurkan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai apa yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua sehingga dari apa yang kita pelajari menjadi satu panduan dalam kehidupan kita, sehingga kita diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini menjadi sebab kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, pembahasan tentang Nabi Adam dan amanah memakmurkan bumi, ya, di mana kita tahu kita semua adalah anak keturunan Nabi Adam. Maka membahas tentang kisah Nabi Adam, hakikatnya adalah kita membahas diri kita sendiri, dan juga membahas ayah kita semua, yang darinya kita semua berasal. Maka tidak akan kemudian kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manakala kita tidak mengenal ayah kita semua, yang dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada beliau. Ya, termasuk ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah amanahkan untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan menunjuk Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan agar anak Nabi Adam nantinya melanjutkan tugas Nabi Adam untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ternyata sudah menetapkan tugas dan amanah yang harus diemban oleh Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kata fil ard, kemudian baru kata khalifah. Ya, kemudian baru kata khalifah. Dan dalam bahasa Arab, ketika ada takdim wa ta'khir, ada mendahulukan dan ada mengakhirkan, yang harusnya redaksi normalnya adalah inni ja'ilun khalifatan fil ard. Ya, tapi Allah dahulukan kata fil ard, kemudian baru khalifah. Maka bisa jadi maknanya yang pertama adalah lil qasr atau lil hasr atau li takhsis. Jadi untuk pembatasan dan untuk pengkhususan, seolah-olah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dari Nabi Adam dan anak keturunannya itu adalah untuk mengurus bumi. Ya, hanya bumi saja. Padahal kalau kemudian kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka bumi ini yang menjadi tempat, ya, tinggal kita semua. Ya, kita tahu kalau kemudian keluar dari bumi ini ada semesta yang begitu luas, ya, ada planet-planet yang lain.
ada bintang-bintang, ya kemudian ada galaksi-galaksi yang tidak terhitung jumlahnya, dan ternyata seluas itu alam semesta masih menjadi bagian apa yang ada antara bumi dan langit. Ya sehingga benda-benda angkasa, bintang-bintang dan yang lainnya adalah hiasan langit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami hiasi langit-langit dunia dengan al-masabih, dengan lampu-lampu yang dalam hal ini adalah benda-benda angkasa yang bercahaya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia sebagai alat pelontar atau alat pelempar setan. Nah, maka kalau bintang-bintang adalah hiasan langit dunia, maka jelas ya dia berada di bawah langit dunia. Maka kalau seluas itu alam semesta, maka seluas apa langit dunia? Ya, langit pertama. Kalau kemudian langit pertama begitu luas, seluas apa langit kedua? Ya, kemudian seluas apa langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Dan kemudian seluas apa nanti kursinya Allah Subhanahu wa taala? Seluas apa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Makhluk yang paling besar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan seluas itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menyebutkan al-ard ya untuk kemudian menjadi amanah agar kita memakmurkan bumi ini. Maka pendahuluan kata fil ardi bisa jadi pembatasan dalam artian Allah tidak tuntut kok kita itu untuk kemudian memakmurkan dan menjadi khalifah di planet-planet yang lain, di galaksi-galaksi yang lain, atau kemudian di tempat-tempat yang lain yang ada di luar bumi ini, tidak. Yang Allah minta ya pada kita hanya bumi ini. Nah, maka itu kalau kemudian kita maknai fil ardi adalah lil qasr atau lil hasr. Atau bisa juga ketika didahulukan adalah untuk al-ihtimam, ya untuk perhatian. Seolah-olah kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang perlu kemudian kita ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala sejak awal mengatakan yang harus kita makmurkan adalah buminya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagian dari buminya Allah, tapi al-ard, ya secara keseluruhan. Dan itu pun kalau kita bandingkan dengan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ya tidak banyak yang Allah minta dari kita. Nah, maka mereka yang tidak pernah mensibgha dirinya dengan nama-nama Allah, ya maka dia akan menjadi manusia yang kerdil. Dan manusia yang kerdil itu ketika diminta untuk memakmurkan bumi, maka yang ada dia sudah merasa betapa luasnya bumi ini. Ya, sehingga berat bagi kita untuk memakmurkannya. Nah, sehingga tidak ada keinginan sekalipun untuk menjadi khalifah yang memakmurkan buminya Allah. Tapi mereka yang kemudian mensibghah nama-nama Allah dalam dirinya. Ya, seperti mensibghah nama Allah Al-Wasi' di dalam dirinya, maka dia mengenal Allah Al-Wasi'. Allah yang maha luas. Dan betapa luasnya ciptaan Allah. Dan seluas itu ciptaan Allah, Allah hanya minta kita untuk mengurus bumi ini. Maka kalau kemudian kita melihat dari sudut pandang manusia, maka seolah-olah tugas memakmurkan bumi adalah tugas yang sangat berat. Karena kita hanya melihat ya diri kita sebagai makhluk yang sangat kecil. Tapi kalau kemudian kita melihat dari sudut pandang hamba yang tersibgha dengan nama Allah Al-Wasi', yang kita kemudian membayangkan betapa luasnya ciptaan Allah, tapi Allah hanya minta dari kita untuk memakmurkan bumi yang kecil ini. Ya, maka lagi-lagi seseorang itu tergantung cara pandangnya. Dia bisa jadi orang yang besar sehingga melihat sesuatu menjadi kecil, atau dia menjadi sesuatu yang kecil sehingga ketika melihat sesuatu yang lain sangat besar. Nah, tergantung diri kita. Maka Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi manusia yang besar ketika mensibukkan diri kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita bisa menjadikan diri kita manusia yang kerdil, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan sesuatu dalam skala yang sangat kecil, padahal tugasnya jelas, memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dahulukan fil ardi agar menjadi perhatian bagi kita, agar jelas ya tugas kita sehingga fokus kita adalah pada buminya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan.
Dan kemudian disebutkan kata khalifah. Ya khalifah secara umum pemimpin. Ya tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kata khalifah? Ya karena sentuhan kata khalifah adalah ya khulufu ba'dhum ba'dha. Akan digantikan oleh generasi setelahnya, digantikan oleh generasi lagi setelahnya. Nah, maka kita kemudian sadar bahwasanya khalifah yang Allah maksud, yang Allah minta untuk memakmurkan buminya Allah bukan hanya Nabi Adam. Tapi ketika Nabi Adam kemudian wafat, maka dilanjutkan keturunannya, kemudian wafat, dilanjutkan lagi oleh keturunan selanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka bisa jadi hari ini, yang dimaksud oleh Allah dengan khalifah adalah kita semua. Ya, karena kita adalah pelanjut ya dari ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Dan menariknya di sini, Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan ini ja'ilun, Allah menggunakan penegas. Ini dan menggunakan isim ja'il, menunjukkan satu kepastian, satu ketetapan. Tapi untuk khalifah, kenapa Allah gunakan bentuk nakirah? Kenapa tidak al-khalifah? Ya, kenapa khalifah dalam bentuk nakirah? Maka ulama menjelaskan, karena walaupun manusia itu punya potensi menjadi khalifah di muka bumi, namun tidak semua manusia punya kesadaran akan tugas yang demikian. Tidak semua manusia punya kesadaran ya akan amanah yang Allah titipkan ya pada Nabi Adam dan anak keturunannya untuk menjadi khalifah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan pembahasan ini menyadarkan kita bahwasanya memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala adalah tugas kita semua. Jadi jangan kemudian menjadi manusia yang tidak mengenal dirinya, menjadi manusia yang sangat kerdil, yang hanya memikirkan sesuatu yang sangat kecil. Ya, maka di sini akan kita buka ya wawasan kita agar kemudian kita mengenal diri kita, karena kalau kemudian kita tidak mengenal diri kita, kita tidak akan bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dalam diri kita. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyerahkan amanah memakmurkan bumi ini, menyerahkan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Inna 'aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami ya kata Allah menawarkan al-amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan semuanya khawatir, merasa berat, tidak bisa menjalankan amanah itu. Maka amanah itu dipikul oleh manusia. Nah, maka sebab amanah ini dipikul oleh manusia, dan banyak sekali definisi tentang al-amanah yang ada dalam ayat ini, yang dijelaskan oleh para ulama. Namun, satu pendapat yang menarik, adalah ketika dimaknai al-amanah di sini adalah al-ibadah bil ikhtiyar. Ya, ibadah dengan pilihan sendiri. Ya, karena kalau kemudian al-amanah dimaknai ibadah, maka seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua beribadah kepada Allah. Maka apa bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain? Tapi kalau kemudian al-amanah di sini dimaknai al-ibadah bil ikhtiyar, ibadah dengan pilihan sendiri, nah inilah yang kemudian membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena langit beribadah kepada Allah. Namun setting penciptaannya sejak awal untuk beribadah. Tanpa ada pilihan. Kemudian bumi beribadah kepada Allah. Namun sejak awal setting penciptaannya ya beribadah kepada Allah tanpa ada pilihan. Gunung-gunung demikian. Makhluk-makhluk yang lain juga demikian. Semuanya beribadah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, walaupun kita tidak paham ya tasbih mereka. Tapi kita meyakini mereka ibadah dan bertasbih kepada Allah. Tapi kalau kemudian manusia, Allah berikan al-ikhtiyar. Makanya dikatakan, faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa berkehendak untuk beriman, dia beriman. Dan barang siapa yang berkehendak untuk kufur, maka dia kufur. Jadi iman atau kemudian kufur itu pilihan manusia. Yaitu pilihan manusia. Nah, sehingga hurriyatul ikhtiyar, kemerdekaan untuk memilih, ada pada diri manusia yang tidak ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain.
Nah, makanya karena punya independensi, punya kemerdekaan, punya hurriyah di dalam menentukan pilihannya sendiri, maka manusia layak untuk menjadi pemimpin. Nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, syarat untuk menjadi pemimpin adalah punya hurriyah, ya, punya kemerdekaan untuk menentukan pilihannya sendiri. Karena pemimpin itu pengambil keputusan tertinggi. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, pengambil keputusan tertinggi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai pemimpin negara ketika itu dan juga sebagai pemimpin keagamaan. Zaman Khalifah Umar juga demikian, Abu Bakar juga demikian. Zaman Khalifah Umar juga demikian. Khalifah Utsman, Khalifah Ali juga demikian. Nah, maka mereka yang kehilangan huriyatul ikhtiar, ya, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan ternyata kita semua manusia ini, ya, punya huriyatul ikhtiar untuk memilih dan menentukan pilihan kita. Bahkan tadi sekedar memilih untuk menjadi pemakmur buminya Allah, atau kemudian menjadi orang yang mengabaikan amanah untuk memakmurkan buminya Allah, lagi-lagi pilihan kita. Ya, tinggal siapa yang kemudian punya kesadaran. Maka Allah gunakan kata khalifah, ya, dalam bentuk nakiro, artinya tidak semua anak keturunan Nabi Adam, ya, punya kesadaran akan yang demikian. Nah, maka bersyukur, ya, kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran terhadap yang demikian itu. Nah, ketika manusia itu sudah memutuskan untuk mengambil amanah yang Allah tawarkan, ya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang luar biasa, ya, kepada manusia. Di surah Al-Isra ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, anak keturunan Nabi Adam, karena kita sudah siap untuk memikul, ya, amanah yang Allah tawarkan. Dan kata karamna menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, berbeda dengan akrama yang menggunakan wazan af'ala yuf'ilu. Maka dari sisi sedikit atau banyak, maka karrama yukarimu itu lebih banyak. Berkaitan dengan masalah waktu, mana yang lebih lama, ya, maka karrama itu lebih lama. Kemudian berkaitan dengan mana yang lebih sangat adalah karrama yukarim. Nah, maka manusia itu Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak, dengan kemuliaan dalam durasi waktu yang lama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga muliakan, ya, muliakan manusia dengan kemuliaan yang sama. Nah, maka ini berlaku untuk seluruh manusia. Kalau ada kemudian hewan mati, sudah mati begitu saja. Ya, terkadang tidak dikuburkan, ya, terkadang dibuang begitu saja. Tapi manusia tidak demikian. Anak turun Nabi Adam tidak demikian. Ya, karena anak turun Nabi Adam itu telah Allah muliakan. Apapun agamanya, selama dia manusia, maka harus diperlakukan seperti layaknya manusia. Bahkan kemudian dikatakan bahwasanya anak turun Nabi Adam, yaitu manusia, karena Allah muliakan, maka jasadnya tidak najis, baik ketika hidup ataupun setelah meninggal. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ketika hidup bisa jadi suci, tapi kalau kemudian mati jadi bangkai. Tapi tidak ada kemudian manusia jadi bangkai karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah tadi berikan kelebihan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Dan ini yang perlu kemudian kita pahami. Karena kita sudah bersedia untuk mengambil dan memikul al-amanah dari Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan agar kita sebagai makhluk yang memikul amanah itu bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Ya, bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Nah, sehingga bukan hanya kemudian manusia Allah Subhanahu wa taala muliakan dan lebihkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi manusia semua dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
Di surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun." Dan Allah mengatakan, "Wa sakhkhara lakum," dan Dia telah menundukkan bagi kalian. Dan kata sakhkhara menggunakan fi'il madhi, artinya yang demikian itu sudah Allah tetapkan bahkan sejak zaman dahulu kala, bahwasanya Allah telah tundukkan bagi kita, anak turun Nabi Adam, ma fis samawati, apa yang ada di langit-langit. Ya, kalau Allah gunakan kata as-sama, bisa jadi as-sama adalah setiap apa yang ada di atas kita. Tidak harus kemudian langit dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kalau Allah gunakan bentuk jama' as-samawat, ya, maka maksudnya adalah langit-langit yang sesungguhnya, yang jumlahnya ada 7 itu. Dan di sini Allah gunakan ma. Ya, ma isim mausul, di mana cakupan ma adalah untuk yang berakal dan tidak berakal. Berbeda dengan man yang dia hanya berlaku untuk yang berakal saja, tapi kalau ma lil aqil wa li ghairi al aqil, untuk yang berakal dan tidak berakal. Berarti semua yang ada di langit-langit, yang berakal ataupun yang tidak berakal, kita tidak tahu ada apa di sana. Ya, karena ma itu mengandung sesuatu yang sangat luas. Nah, namun semuanya Allah tundukkan untuk kita. Wa ma fil ardi. Dan Allah tidak mengatakan wa fil ardi, tapi wa ma fil ardi. Allah ulang lagi ma-nya. Ya, Allah ulang lagi ma-nya. Berarti setiap apa yang ada di muka bumi ini. Jami'an. Allah tegaskan lagi. Jami'an. Semuanya. Minhu darinya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Semua fasilitas Allah berikan. Allah tundukkan. Ya, Allah tundukkan. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ya semuanya untuk manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian Allah menutup, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang berpikir. Nah, kalau kemudian kita tidak berpikir, ya maka setiap kelebihan, ya setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai anak turun Nabi Adam, ya kita anggap ya bukan bagian dari satu amanah yang harus kemudian kita jalankan, yang harus kemudian nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Kenapa Allah mendudukkan semuanya untuk kita? Ya, apakah kemudian kelebihan yang Allah berikan itu berbanding lurus dengan amanah yang sangat berat yang kita pikul, yang harus kita jalankan di muka bumi ini, yang nanti harus kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berpikir, dan asal kemudian kita berpikir, maka kita akan menemukan ya jawaban atas yang demikian itu. Allah tundukkan bagi kita semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi, jami'an, semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini kenapa Allah ciptakan? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kita. Ya, untuk manusia, untuk anak keturunan Adam yang tadi sudah Allah Subhanahu wa taala muliakan itu. Ya, maka sebesar keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan, ya sebesar itu pula tanggung jawab yang harus kita emban, yang nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita diminta oleh Allah untuk memakmurkan buminya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita, ya maka kita dapati ada makhluk-makhluk Allah itu yang mungkin ya bisa kita manfaatkan. Tapi ada makhluk Allah yang Allah haramkan. Ya, bagaimana kemudian cara memakmurkan yang demikian itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian semua kita manfaatkan? Ya, bahkan termasuk yang diharamkan, ataukah kemudian sudah kita haramkan saja semuanya, atau seperti apa? Nah, maka ulama menjelaskan setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Nah, hanya penciptaan untuk manusia ini perlu dipahami ya dengan pemahaman yang benar,
Ya, karena ciptaan Allah itu semuanya ujung-ujungnya manfaatnya untuk manusia. Nah, hanya secara fungsi nanti berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, maka ada yang mengatakan eh, ciptaan Allah itu diciptakan untuk manusia lil intifa, untuk diambil manfaat. Ada lil i'tibar, untuk diambil pelajaran. Dan ada lil ikhtibar, ya untuk menjadi ujian bagi manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan eh, hewan, ya hewan ternak, al-an'am, ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Kenapa Allah ciptakan itu semua? Lil intifa', untuk kita ambil manfaatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan ikan-ikan yang berada di dalam dasar lautan yang sangat dalam, yang tidak mungkin hari ini dijangkau kedalamannya oleh manusia, bahkan kapal selam pun yang sampai titik itu bisa hancur, pecah, berantakan. Nah, kenapa Allah ciptakan makhluk-makhluk itu? Ya, padahal tidak memungkinkan untuk kita manfaatkan. Ya, maka yang demikian Allah ciptakan untuk kita lil i'tibar, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, karena dengan itu semakin kita merasa betapa kudrahnya Allah itu begitu luar biasa, sampai menciptakan sesuatu yang kita menjangkaunya saja ya tidak sanggup, ya tidak sanggup. Nah, kemudian ada sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah lil ikhtibar, ya untuk ujian. Kenapa Allah ciptakan babi? Ya, kenapa kemudian Allah ciptakan minuman keras? Kemudian kenapa Allah ciptakan hal-hal yang lain yang kemudian diharamkan? Nah, lil ikhtibar. Ya, maka memakmurkan buminya Allah adalah menjalankan semua yang ada di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian memang Allah ciptakan untuk diambil manfaatnya, ya maka cara memakmurkannya adalah lil intifa'. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk diambil pelajarannya, ya maka cara memakmurkannya adalah lil i'tibar, untuk diambil pelajarannya. Dan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan eh, untuk menjadi ujian, ya maka cara memakmurkannya ya sudah lil ikhtibar. Nah, yang demikian bagian dari memakmurkan buminya Allah sesuai dengan petunjuk dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya betapa banyak kemudian kenikmatan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Semua Allah ciptakan untuk kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, maka siapa yang bertugas untuk memakmurkan semuanya ini? Ya, yang bertugas adalah kita semua. Yang bertugas adalah kita semua. Nah, kalau kemudian cara berpikir kita sempit, saya enggak perlu kemudian memikirkan satu bumi, saya mikir diri saya saja. Atau saya memikirkan lingkungan saya saja dengan radius 1 kilometer misalkan. Di luar itu saya tidak mikir. Lah kalau kemudian semua yang Allah ciptakan di muka bumi itu untuk kita, dan hukumnya berlaku semua, lah masa iya kemudian kita hanya batasi ya amanah yang menjadi beban kita itu hanya skala yang sangat kecil. Nah, perkara kemudian sanggupnya nanti seperti apa, ya itu ada prosesnya, ada fasenya, tapi yang terpenting itu adalah ya menjalankan tugasnya. Jadi yang Allah minta itu di awal kesadaran dan upaya untuk menuju yang demikian. Sama kayak misalkan seseorang itu meyakini meyakini kewajiban ibadah haji bagi yang mampu. Dan dia berazam kalau punya kemampuan akan haji. La qadarullah sampai meninggal, ya belum Allah berikan kemampuan sehingga belum haji, ya dia insya Allah mendapatkan pahala dari apa yang sudah dia azamkan, dan dia tidak berdosa walaupun belum melaksanakan yang demikian. Karena sudah bercita-cita dan dia tahu itu adalah satu amanah, satu taklif yang Allah berikan. Ya, tapi kalau seseorang sejak awal mengatakan saya mampu nggak mampu, kaya nggak akan pernah haji. Nah, orang yang demikian ini, ya walaupun ujung-ujungnya sama-sama nggak hajinya, tetap ya dia akan berdosa di hadapan Allah karena tidak ada keinginan untuk menjalankan apa yang menjadi amanah yang sudah Allah taklifkan kepada dia. Nah, maka ini yang kemudian perlu kita pahami. Ya, kita niatkan untuk memakmurkan bumi ini. Nah, perkara kalau kemudian hari ini kita memulai dari skala yang paling memungkinkan, yang ada di sekitar kita nggak ada masalah. Tapi kemudian kita tahu target kita sangat besar,
ya sehingga kita harus punya energi yang luar biasa, ya punya perhatian ya terhadap waktu juga luar biasa karena waktu kita tidak banyak, ya maka kita harus efisienkan. Nah, ini yang kemudian membedakan mereka yang cara berpikirnya memakmurkan bumi dengan mereka yang cara berpikirnya tidak sampai ke tahapan ya memakmurkan buminya Allah. Jadi menjadi orang-orang yang berpikiran sempit. Nah, kalau kemudian kita kaitkan pembahasan kita dengan wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, ya dari segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang akan mengajari manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Nah, di situ terulang dua kata iqra, iqra, iqra. Nah, kemudian iqra yang pertama dikaitkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Ya, menciptakan apa? Menciptakan semuanya. Ya, sehingga selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan. Ya, adalah ciptaan. Nah, sehingga dari makhluk-makhluk ini yang menjadi wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mengenal makhluknya Allah, maka dia akan bisa mengenal sebagian dari apa yang ada pada Allah. Ya, karena dalam diri setiap makhluk ya tercermin sifat ya dari Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di ayat yang kedua, khalaqal insan, menciptakan manusia. Jadi di antara sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan secara khusus adalah manusia. Karena manusia ini tadi makhluk yang paling mulia, makhluk dengan amanah yang paling besar dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena tugas memakmurkan bumi ini ada pada pundak kita. Nah, kemudian iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabb mula yang paling pemurah. Nah, ulama mengatakan, la tikrar fil Qur'anil Karim. Tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Maka kata iqra terulang 2 kali. Nah, maka apa maksud dari iqra yang pertama? Dan apa maksud dari iqra yang kedua? Ya, maka iqra yang pertama adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra yang kedua adalah iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama berkaitan dengan penciptaan manusia, yang kedua berkaitan dengan kelebihan manusia yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari makhluk-makhluk yang lain yang nanti berkaitan dengan ilmu. Nah, maka ulama mengatakan qiraah yang pertama adalah qiraatu at-ta'rif. Ya, qiraatu at-ta'rif. Qiraah yang dengan itu menjadi wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiraah yang kedua adalah qiraatut takrim. Qiraah yang ujungnya adalah kita merasa betapa Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah, begitu memuliakan kita. Dan kemuliaan itu kemudian tercermin dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah, maka insya Allah nanti pembahasan secara khusus ya tentang kisah Nabi Adam, ilmu dan peradaban akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, namun di sini ya ada 2 qiraat tadi, qiraatu at-ta'rif, qiraatu at-takrim. Jadi kalau kemudian kita mencoba untuk melakukan aktivitas iqra itu, ya pertama kita akan dibawa dari makhluk-makhluknya Allah itu untuk bisa mengenal Allah, dan semakin kemudian kita mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya, khususnya manusia, maka kita akan merasa betapa Allah itu begitu memuliakan kita. Ya, begitu memuliakan kita. Berarti manusia ini tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena akram itu beda dengan karim. Kalau karim yang maha pemurah, kalau al-akram yang paling pemurah. Ya, paling dermawan. Ya, karim itu mulia secara zatnya dan dermawan
pemberiannya. Nah, maka akram paling. Nah, berarti sisi paling dermawannya Allah, paling pemurahnya Allah ternyata berkaitan dengan ilmu yang menjadi kelebihan yang Allah berikan ya kepada manusia. Semua yang Allah ciptakan dari kita ya dalam diri kita adalah ya kenikmatan, tapi yang besar yang membedakan dengan yang lain nanti kaitannya dengan ilmu atau kemudian akal. Nah, akal manusia ini ya Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Nah, maka hari ini ya dikit-dikit kita mengatakan tidak masuk akal. Nah, secara tidak langsung dengan kita mengatakan tidak masuk akal itu merendahkan diri kita sebagai manusia. Ya kenapa? Karena seolah-olah akal itu menjadi sesuatu yang ya sangat kecil, sangat sempit cakupannya. Dan bahkan hari ini kemudian muncul status-status yang mengatakan kalau memahami Al-Quran itu jangan pakai akal. Lah gimana kita memahami Al-Quran ya tanpa menggunakan akal? Nah, akal yang mana dulu gitu loh. Ya kalau akal yang kemudian terkontaminasi dengan penyimpangan-penyimpangan ya jelas tidak mungkin kemudian kita gunakan akal yang sudah menyimpang ini untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau kemudian akal yang dia masih murni, masih bersih, yang di pembahasan sebelumnya kita sebutkan tadi ulul albab, ya memang akal ini yang dengan akal itu kemudian manusia bisa memahami apa-apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an ataupun disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka beragama ya harus dengan akal. Makanya orang yang tidak punya akal, majnun, orang gila itu dia kehilangan taklif. Nah, betapa bodohnya manusia kemudian mengatakan ya memahami agama tidak boleh menggunakan akal. Nah, hari ini itu yang terjadi. Makanya kenapa umat Islam itu semakin jatuh, ya model dan kualitas manusianya seperti itu. Merendahkan dirinya secara tidak langsung. Dan dia tidak memahami hakikat akal itu. Ya, sehingga kemudian menganggap akal itu satu yang kecil, sesuatu yang kemudian tidak perlu digunakan. Padahal akal inilah yang menjadi wasilah untuk memahami ilmu, menjadi kenikmatan terbesar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan berkaitan dengan penciptaan manusia. Makanya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kalau kemudian hari ini kita disodorkan pada pembahasan mukjizat, pada pembahasan karomah, kita mengatakan itu semua yaitu semua di luar akal. Nah, tidak. Mukjizat itu masuk akal. Karomah itu masuk akal. Nah, hanya akal yang dibalut dengan keimanan. Ya, bukan kemudian akal yang dia dilepas dari keimanan. Makanya akal itu luar biasa, tapi kalau kemudian dibalut dengan keimanan, lebih luar biasa lagi. Karena akal itu dapat memahami sesuatu yang tidak terindra, dan ketika akal itu dikaitkan dengan keimanan, bahkan dia bisa menjangkau sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib ya dengan bantuan wahyu atau kemudian keimanan tadi itu. Nah, maka berkaitan dengan akal ini. Ya, mukjizat di dalam akal. Karomah di dalam akal. Ya, contoh sederhana begini. Yang menciptakan api, ya kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim, yang menciptakan api adalah Allah. Yang memberikan sifat membakar pada api adalah Allah. Kalau Allah berkehendak mengambil sifat membakar pada api, ya masuk akal. Tapi tadi harus dengan keimanan tentang kudrahnya Allah. Ya, tentang kudrahnya Allah. Nah, sama halnya kemudian dahulu 100 tahun yang lalu ketika seseorang itu berbicara sendirian, kemudian ditanya, "Kamu ngomong dengan siapa?" Ya, saya ngomong dengan keluarga saya yang ada di Amerika. Lah orang tidak percaya. Nah, tidak percayanya itu bukan berarti yang terjadi itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sesuatu yang di luar kebiasaan manusia saat itu. Sama, mukjizat juga amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang di luar kebiasaan, bukan perkara yang di luar akal. Jadi akal manusia itu ya sangat luar biasa. Ya sangat luar biasa. Ya karena inilah yang menjadikan manusia itu ya lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang tidak Allah berikan akal, ya seperti ya akalnya manusia. Nah, ya kalau tadi mengatakan nggak masuk akal. Nah, hari ini kalau ternyata ada orang ngomong sendiri di kamarnya, ditanya,
Ngomong dengan siapa? Oh, dengan keluarga saya yang ada di luar negeri. Kita percaya. Kenapa? Ya karena hari ini dengan kebiasaan manusia, ada manusia yang sudah menemukan teknologi untuk berkomunikasi jarak jauh, ya kita menerima itu. Nah, hukum akal itu tetap. Kalau sesuatu hari ini masuk akal, maka harusnya zaman dulu pun masuk akal. Tapi hukum adat itu yang berbeda. Kalau hari ini mungkin bisa dipahami oleh adat manusia, tapi zaman dulu mungkin belum dipahami. Nah, ini berkaitan dengan akal manusia, satu yang luar biasa. Ya, dan hari ini berkaitan dengan akal. Ya, maka dikatakan akal itu juga tidak bisa memahami dirinya sendiri. Saking luar biasanya akal. Jadi akal luar biasa, dan lebih luar biasa lagi akal ini pun tidak bisa memahami hakikat ya dirinya sendiri. Nah, sehingga berkaitan dengan manusia. Di surat At-Tin Allah tegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk ya penciptaan yang terbaik. Ya, jadi manusia itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Nah, makanya kalau kemudian kita mengenal Allah Ar-Rabb, Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Satu kenikmatan yang luar biasa. Ya, satu kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ternyata kita tahu selain kita itu ada makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Nah, hanya kemudian kita merasa ternyata di antara makhluk-makhluk Allah yang paling Allah ciptakan fi ahsani taqwim hanya kita manusia. Nah, maka semakin tambah bersyukur. Dan kemudian ketika kita tahu ternyata makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu tidak sebagai saingan bagi kita. Tapi Allah ciptakan untuk memenuhi hajat kebutuhan kita. Nah, maka betapa luar biasa manusia. Nah, makanya mereka yang tidak mengenal dirinya tidak akan mengenal Allah. Dan mereka yang tidak mengenal Allah tidak akan mungkin bisa berinteraksi dengan benar ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali diri kita. Maka di situ kita mengenal Allah, dan kalau kemudian kita mengenal Allah maka kita bisa berinteraksi dengan benar berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat surat Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, ya di segenap penjuru semesta ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahu annahul haq, akan menjadi nyata bagi mereka tentang kebenaran Al-Qur'an. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Rabbmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Allah sebut ayat. Ya, dan ayat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, bukan sesuatu yang biasa, tapi ayat itu sesuatu yang luar biasa. Dan akan Allah perlihatkan. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama fil afaq. Ya, berkaitan dengan apa yang ada di penjuru alam semesta ini. Kemudian wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Ada dua ayat Allah. Yang pertama alam semesta, yang kedua manusia. Dan Allah dahulukan alam semesta baru kemudian manusia. Nah, maka berkaitan dengan urutan, ada urutan itu dari rendah ke tinggi, ada dari tinggi ke rendah. Nah, maka bisa jadi yang demikian itu karena berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka yang Allah perlihatkan itu tanda yang kecil dulu, baru kemudian tanda yang lebih besar. Nah, seolah-olah seluruh alam semesta ini dibandingkan dengan diri manusia sendiri, maka apa yang ada pada manusia itu mengandung tanda kebesaran Allah yang luar biasa, melebihi apa yang ada pada semesta ini. Nah, makanya mengenal Allah lewat ciptaannya, dan ciptaan yang luar biasa di antara sekian banyak ciptaan adalah manusia. Nah, makanya laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim, tadi itu. Allah ciptakan kita dalam bentuk penciptaan yang terbaik dengan semua kelebihan dan juga fasilitas yang Allah berikan untuk kita, karena satu amanah yang sangat besar, yaitu amanah memakmurkan buminya Allah. Dan bayangkan, ya kalau kemudian akal manusia ini, yang sebagian kemudian mengatakan akal itu adanya di otak, ya, dan yang lain lagi mengatakan akal itu adanya di jantung, qalb. Ya kan di Al-Qur'an mengatakan ya yang berpikir, yang berakal itu adalah al-qalb. Namun ala kulli hal ulama berbeda pendapat.
Nah, namun kalau kemudian kita kompromikan, bisa jadi memang manusia berpikir dengan akal yang ada di kepala, ya tapi juga berpikir dengan apa yang ada di jantungnya. Nah, namun ya kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an, dikatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabi mubin. Turun dengan bawa Al-Qur'an itu ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Ala qalbik. Turunnya Al-Qur'an itu di atas jantungmu. Litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabi mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Nah, memori manusia itu ada yang di otak. Nah, makanya orang menghafal nanti memorinya ada di otak. Maka beberapa orang yang kemudian bermasalah dengan otaknya itu memori ingatannya hilang. Tapi ternyata Al-Quran itu bisa disimpan di sini, bisa disimpan di sini. Ya, karena ada para penghafal Al-Quran itu yang qadarullah Allah hilangkan ingatannya, tapi untuk Al-Qurannya nggak hilang. Karena tidak tersimpan di sini, tapi tersimpannya di sini. Dan hari ini manusia ya belum memahami tentang akal yang ada di jantung. Baru memahami akal yang ada di otak. Ya, makanya dua tempat adanya akal itu, makanya sampai ulama kemudian mengatakan orang yang cerdas itu kalau lehernya nggak terlalu panjang, ya karena jarak antara jantung dengan otaknya nggak jauh. Tapi orang yang lehernya panjang itu cenderung nggak cerdas karena terlalu jauh jarak antara ya jantung dan otaknya. Dan hari ini kalau kemudian dilihat kapasitas otak manusia, ya otak manusia yang kemudian hari ini yang menjadi objek penelitian yang luar biasa, ternyata ya otak manusia itu mengandung memori yang sangat banyak dan hanya sedikit memori yang harus digunakan. Lah katanya orang yang jenius itu baru menggunakan ya sekian persen dari kapasitas otaknya. Lah baru sekian persen sudah luar biasa. Lah bagaimana kalau dia bisa mengoptimalkan semua yang ada di otaknya itu? Lah kalau kemudian dia bisa mengoptimalkan apa yang ada di otaknya, lah belum lagi apa yang ada dalam jantungnya, yang hari ini masih belum terbayang. Nah, maka di dalam tubuh manusia itu ya terkandung ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa yang akan Allah perlihatkan ya semakin berjalannya waktu akan Allah perlihatkan di dalam diri manusia tanda-tanda kuasa Allah yang kemudian luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi manusiakan diri kita. Sehingga kalau kemudian kita memanusiakan diri kita, maka kita akan merasa kita punya tanggung jawab yang besar. Namun kita akan sanggup memikul ya tanggung jawab itu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan bebankan kepada jiwa itu sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Nah, maka kalau Allah mengamanahkan kita untuk memakmurkan buminya, Allah berikan tadi kelebihan dan perangkat-perangkat serta fasilitas yang menunjang untuk yang demikian itu. Nah, sehingga kalau kemudian tidak kita maksimalkan, ya tidak kita optimalkan, padahal kita sudah memilih untuk memikul amanah itu, maka akan sangat berat. Ya, hisab kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Rahman, yang Maha pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Jadi bayangkan setiap ciptaan atau kalau kemudian kita analogikan hari ini, setiap produk yang dibuat oleh manusia biasa diberikan buku panduan, ya buku panduan penggunaan. Nah, penggunaan ini untuk memaksimalkan produk yang dibuat itu atau juga panduan agar produk yang dibuat itu tidak rusak. Ya, karena dibuat ya dengan prosedur yang kalau dijalankan dengan benar, ya dia akan bekerja maksimal dan dia juga akan punya keawetan. Nah, semakin canggih satu produk, ya maka akan semakin tebal panduannya. Ya karena semakin rumit cara pengoperasiannya. Baik kalau produk-produk yang sepele, yang receh, ya tidak perlu ada buku panduan. Tapi kalau semakin rumit satu produk, maka semakin tebal ya panduannya. Nah, bayangkan manusia ini untuk menjadi manusia seutuhnya, ya panduannya adalah Al-Qur'an. Jadi manhaj yang mukjizat. Ya karena saking luar biasanya apa yang ada dalam diri manusia.
Makanya ketika manusia itu bisa mengoptimalkan lebih maksimal apa yang ada dalam dirinya dengan Al-Quran bagi panduannya, ya kita tahu Al-Quran itu nggak ada batasnya. Ya, Al-Quran itu nggak ada batasnya. Seolah-olah dengan Al-Quran itu kita bisa melejitkan diri kita. Ya, pada level yang kemudian tidak terbayangkan hari ini. Ya, karena kalau panduannya adalah Al-Quran dan produknya adalah manusia, yang ini merupakan ciptaan Allah, yang kemudian dikatakan manusia itu makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya panduannya langsung Al-Quran, manhaj yang mukjizat. Nah, semakin manusia bisa mengambil panduan, maka semakin ya dia akan menjadi manusia yang lebih maksimal. Nah, kemudian setelahnya itu kan Allah baru kemudian mengatakan khalaqal insan. Alamahul bayan. Nah, alamahul bayan yang mengajarkan manusia itu pandai bicara kalau secara terjemahan. Ya, dan kata alama itu proses pengilmuan yang sangat panjang. Nah, makanya untuk memanusiakan diri kita sebagai manusia seutuhnya, nah itu tadi, ya kita butuh ilmu gitu loh. Karena yang bedakan manusia dengan makhluk yang lain ya ilmu. Kalau iman, makhluk yang lain juga beriman. Ya, dan wajib dalam diri kita ada keimanan. Tapi yang bedakan manusia dengan yang lain adalah ilmu. Kalau kemudian kita tidak tergerak untuk mengilmui, ya bukan manusia. Ya, nggak ada bedanya kita dengan makhluk yang lain. Nah, makanya alamahul bayan. Al-bayan ini yang menjadi salah satu perwujudan akal manusia, yang dengannya manusia itu bisa komunikasi, yang dengan komunikasi itu manusia bisa mengajarkan pencapaian-pencapaian ilmu yang sudah didapatkan untuk generasi yang setelahnya. Ya, maka kalau kemudian kita lihat kualitas akal manusia itu semakin meningkat. Ya, mobil zaman dulu berbeda dengan mobil zaman sekarang. Ya, semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Ya, kemudian rumah zaman dulu berbeda dengan rumah zaman sekarang. Semakin bagus, semakin mewah, semakin canggih. Ya, karena tadi akal manusia yang terus berkembang. Ya, terus berkembang. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat ada burung, ya burung manyar misalkan, burung yang terkenal dengan kemampuannya membuat rumah yang bagus, yang luar biasa. Lah seindah apapun rumah burung manyar, ya sampai hari ini pun ya rumahnya begitu. Zaman dulu begitu, zaman sekarang begitu. Jadi kalau ada hewan yang punya kecerdasan dengan instingnya itu, zaman dulu ya tingkat kecerdasannya segitu, zaman sekarang ya segitu. Ya kan pernah bertambah. Dan hewan nggak bisa kemudian mentransfer tadi ya pencapaian mereka kepada generasi mereka selanjutnya. Berbeda dengan manusia. Ya Allah berikan tadi alamahul bayan. Ya alamahul bayan. Nah makanya memang tugas memakmurkan bumi ini, ya karena secara fisik kita manusia yang kecil fisiknya, ya maka kita memulai dengan skala yang paling memungkinkan, tapi kemudian pencapaian ilmunya terus dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya, yang dengan itu ya tadi satu bumi bisa ya bisa dimakmurkan. Nah, kalau kemudian kita lihat tadi ada dua qiraah. Qiraatut ta'rif, membaca yang sifatnya untuk mengenal Allah. Yang berikutnya qiraatu at-takrim, qiraah yang kemudian dengan qiraah itu kita merasa betapa Allah telah memuliakan dan memberikan pemberian yang sangat luar biasa pada kita. Terus apa konsekuensi dari dua qiraah itu? Kalau qiraatu at-ta'rif ujungnya adalah al-iman. Kalau qiraatu at-takrim ujungnya adalah kesyukuran. Nah, maka kalau kemudian manusia melakukan dua iqra tadi itu dan bisa mengarahkan dia pada keimanan dan kesyukuran, nah maka itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Nah, sehingga kalau kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Wa kanallahu syakiran alima, dan Allah itu Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya, iman syukur. Ya, karena iman itu yang lebih utama daripada syukur. Maka kalau di surat Al-Alaq seolah Allah dahulukan yang penting, kemudian yang tidak lebih besar sisi pentingnya. Tapi di sini Allah sebutkan yang tidak paling penting, kemudian baru yang paling penting. Ya, makanya syukur dulu baru iman. Kalau tadi iman dulu baru syukur. Tapi ini konsekuensi. Ya, yang Allah harapkan dari kita syukur, yang Allah harapkan dari kita iman. Dan kita tahu makna syukur. Ya, syukur itu adalah memaksimalkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Makanya syukur itu menggunakan
yang diberikan sesuai dengan keinginan yang memberi. Sama kalau kemudian seseorang itu memberikan motor ya kepada orang lain. Tapi ternyata oleh orang tersebut motornya itu hanya dijadikan sebagai pajangan, sebagai tatakan atau sebagai yang lain. Ya orang yang ngasih nggak akan ridho. Lah saya ngasih bukan untuk itu. Berarti Anda tidak berterima kasih terhadap pemberian saya. Sama ketika manusia Allah berikan banyak kelebihan tadi itu. Ya dalam dirinya Allah berikan penciptaan yang luar biasa. Allah muliakan, Allah lebihkan dibandingkan dengan penciptaan Allah yang lain. Ya terlebih tadi dengan akalnya, yang akal itu tadi punya cakupan yang luar biasa. Kemudian Allah tundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah ciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia. Nah, konsekuensinya apa? Kesyukuran. Ya, kesyukuran. Dan kesyukuran tadi itu yang memaksimalkan pemberian Allah sesuai dengan keinginan Allah. Maka ada tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita di muka bumi ini untuk kita jaga, untuk kita makmurkan, untuk kita gunakan ya sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kalau kemudian kita belum tergerak untuk kemudian memakmurkan buminya Allah dan merasa diri kita nggak mungkin bisa, itu cita-cita yang terlalu besar. Nah, itu kayak dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu kepada beliau, ya maka sejak awal beliau tahu tugasnya adalah untuk memakmurkan buminya Allah, ya makmurkan buminya Allah, ya dengan aturan-aturan Allah. Nah makanya karena Nabi Muhammad itu cita-citanya sangat besar, Allah hadirkan tadi panduan yang besar juga. Nah makanya kenapa di Sahih Al-Bukhari pembahasan tentang kitab Al-Bad'u Al-Wahyi, permulaan turunnya wahyu, dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Ya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan disertai niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi masing-masing orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, karena Nabi Muhammad berniat untuk menjalankan amanah sebagai anak turun Nabi Adam, yaitu memakmurkan bumi, Allah berikan Al-Quran. Wahyu yang manhaj, yang mukjizat, ya sebagai panduannya. Makanya dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena cita-cita beliau begitu besar. Tapi ketika disampaikan kepada para tokoh Quraisy yang merasa lah ini sesuatu yang nggak masuk akal. Tadi mengatakan nggak masuk akal itu sudah merendahkan dirinya. Kemudian cita-cita yang sangat besar nggak mungkin terjadi. Nah ini juga masalah. Nah itu juga masalah. Nah bahkan kemudian mereka berarti kita harus berhadapan dengan Persia dong, berhadapan dengan Romawi dong. Enggak lah, udah nyaman hidup kita sekarang. Nah itu manusia yang egois. Kalau kemudian yang penting udah nyaman saja, ya nyaman saja. Nah makanya hari ini dengan pendidikan itu, ya apakah ada lembaga-lembaga pendidikan yang niatnya ya adalah tadi menghadirkan kembali peradaban Islam, yang jelas untuk menghadirkan yang demikian, karena Islam sedang jatuh, maka butuh satu formula, yang formula itu menjadi satu panduan yang dengan itu mengembalikan kebangkitan peradaban Islam. Nah jelas butuh pengorbanan yang luar biasa, karena Nabi pun dengan para sahabat dulu berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, ya bahkan berkorban nyawa dilakukan. Ya karena tadi memahami potensi yang ada dalam diri manusia sesuatu sangat luar biasa. Tapi kalau orang yang kemudian sempit cara berpikirnya, lah ngapain juga mikir tadi memakmurkan bumi. Sudahlah, yang penting anak saya sekolah, anak saya nanti bisa kerja, lulus, selesai, sudah. Jadi orang soleh, ya iya. Ya mungkin baik gitu loh. Tapi kalau kemudian menghadirkan satu perubahan besar, enggak. Dan yang demikian itu berarti belum benar-benar mensyukuri potensi yang Allah berikan pada diri kita. Belum sadar. Ya belum sadar. Nah makanya ketika mengatakan itu cita-cita yang terlalu besar. Yaitu dahulu sudah dikatakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya dan akan terus terjadi yang begitu. Ketika diajak berpikir besar, wah itu terlalu besar. Nggak kuat kita. Nggak sanggup kita. Lah itu berarti nggak mensyukuri nikmat Allah. Ya karena Allah itu berikan tadi kemampuan yang luar biasa, potensi yang sangat besar dalam diri manusia. Kalau Al-Quran itu tidak terbatas. Ya walaupun kita tahu manusia ada batasnya, tapi seolah-olah dengan setiap ilmu yang tidak terbatas pada Al-Quran, manusia akan naik ke satu level yang jauh lebih tinggi. Dan kalau ilmu Al-Quran nggak terbatas, ya seolah-olah manusia pun kalau bisa menaikkan level dirinya, bahkan di tataran yang sangat ya tinggi, bahkan seolah-olah tidak terbatas tadi itu.
Nah, tapi ini yang kemudian perlu kita pahami. Nah, maka apakah kita sudah bersyukur atas penciptaan diri kita dengan potensi yang luar biasa ini? Ya, kalau kemudian manusia berpikir kecil, ya sekecil itu. Berpikir agak besar, ya sebesar itu. Kalau berpikir sangat besar, insya Allah Allah akan hadirkan pertolongan dan insya Allah dia bisa. Ada potensi itu dalam diri kita. Nah, makanya ketika tadi kita katakan tidak semua anak keturunan Nabi Adam itu punya kesadaran sebagai khalifah. Kita sadar. Dan ketika sudah sadar itu kita ternyata memahami, oh ternyata benar, potensi kita luar biasa. Ya, potensi kita luar biasa. Ya, di dalam diri setiap manusia itu terkandung ya potensi dan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian ada konsep keimanan. Jadi kalau kemudian kita belum berpikir seperti itu, pertama kita belum bersyukur. Nah, kalau belum bersyukur, siap-siap kemudian ya akan Allah hukum tadi itu karena belum menjalankan amanah yang Allah bebankan dengan maksimal. Kemudian wa amantum yang lebih penting lagi. Ya, masalah keimanan. Nah, kalau kemudian hari ini kenapa umat Islam jatuh? Berarti ada masalah dengan keimanannya. Kan Al-Quran itu dikatakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ada iman, ada ilmu. Ada iman, ada ilmu. Dan seolah iman itu fondasi awal, kemudian lebih tinggi lagi karena semakin kuat ilmunya, semakin bertambah imannya. Karena iman itu bukan sekedar ikut-ikutan, butuh ilmu. Nah, orang Barat itu iman nggak punya, ilmu nggak punya, karena ilmu itu satu yang mengantarkan kepada Allah. Nah, orang Barat itu punyanya hanya pengetahuan. Ya, pengetahuan yang sekedar pengetahuan. Kalau ilmu, pengetahuan yang mengantarkan kepada Allah. Nah, berarti umat Islam hari ini masalah dengan ilmunya. Dan ilmu ini pun pasti akan berpengaruh dengan imannya. Lah, seolah-olah orang Barat yang punya pengetahuan, nggak punya iman, nggak punya ilmu, mengalahkan umat Islam yang bermasalah dengan iman dan ilmunya. Nah, kita uji. Ya, makanya kita tidak akan menguji dengan konsekuensi iman yang sangat banyak dari nama-nama Allah. Kita hanya uji satu nama Allah. Dari sekian banyak Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama di Al-Qur'an adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Nah, kalau kemudian kita tahu betapa rahmat Allah itu sangat penting bagi kita. Bahkan ya sebelum kita dilahirkan tadi, ya butuh rahmatnya Allah. Makanya disebut khalaqal insana min alaq. Kenapa yang disebut fasenya alaq? Tidak mudghah, tidak kemudian fase-fase yang lain. Tapi kenapa alaq? Karena alaq di situ adalah kondisi ketika manusia bergantung. Bergantung pada apa? Bergantung pada rahim. Dan rahim itu perwujudan rahmatnya Allah. Anallah wa ana rahman. Khalaqtu ar-rahim wa syaqaqtu la isman min ismi. Aku adalah Allah, aku adalah Ar-Rahman, dan aku yang menciptakan rahim, dan aku yang memberikan nama rahim itu dari namaku. Nah, di dalam rahim saja kita butuh rahmatnya Allah. Di dunia kita butuh rahmatnya Allah. Di alam kubur kita butuh rahmatnya Allah. Dan untuk masuk surga, kita butuh rahmatnya Allah. Karena amal kita nggak cukup memasukkan kita ke dalam surga. Kita butuh rahmatnya Allah. Dan bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah? Ya, bagaimana cara kita mendapatkan rahmatnya Allah? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati yang ada di bumi, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari yang ada di langit. Dan seperti itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Ternyata landasannya adalah rahmat. Karena beliau merasa butuh rahmatnya Allah, dan beliau sangat mengenal Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Ya, disebabkan karena sedikit dari rahmat Allah, kamu menjadi lemah lembut Muhammad. Jadi semua sikap Nabi Muhammad itu, perilaku Nabi Muhammad itu asasnya adalah rahmat. Kenapa? Karena beliau merasa butuh rahmatnya Allah. Sesabar itu beliau. Ya, karena merasa butuh rahmatnya Allah. Nah, gimana cara mendapatkannya? Ya, dengan cara merahmati makhluk-makhluknya Allah. Nah, sudah, kita, karena kaitannya dengan tema amanah makmurkan bumi. Sudah rahmat belum kita kepada buminya Allah? Ya, di mana buminya Allah itu di awal, ya di awal Allah amanahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Seorang yang beriman, seorang nabi yang jelas akan memakmurkan bumi ini ya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bumi ini akan makmur manakala yang ada di atasnya itu adalah ya keimanan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian hari ini ternyata bumi itu tidak diatur, ya tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkuasa di atas muka bumi ini orang-orang tidak beriman. Lah apakah kemudian bumi ini merasa baik? Ya jelas tidak. Ya jelas tidak. Makanya seandainya bumi bisa berbicara, ya dan bahkan di dalam riwayat dikatakan ya seolah-olah bumi itu selalu meminta kepada Allah untuk kemudian menghancurkan manusia yang ada di atasnya karena saking rusaknya perilaku manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi seolah-olah bumi pun merasa tersiksa dengan perilaku manusia itu. Dan hari ini apalagi yang berkuasa di atas muka bumi bukan orang-orang beriman. Nah, kalau kemudian bumi ini diatur oleh orang-orang tidak beriman, dan jelas yang demikian itu merusak, bukan memakmurkan. Nah, kalau kemudian kita tidak merasa kasihan dengan bumi, tidak merasa rahmat dengan bumi, maka ada masalah dengan iman kita kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, seolah kita tidak butuh rahmatnya Allah. Seolah kita tidak mengetahui konsekuensi iman kita kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya bumi ini ya harus disayangi, dicurahkan rahmat, ya maka bumi itu baru kemudian merasa akan nyaman ketika diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Maka kalau hari ini yang megang bumi bukan orang beriman, adakah keinginan kita untuk mengambil alih lagi kepemimpinan di muka bumi dari mereka? Ya karena kemudian lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Kalau kemudian asal sudah beriman jadi orang soleh selesai, ya sahabat nggak butuh perang, nggak harus kemudian korban nyawa dan berbagai macam hal itu. Ya tapi karena motivasinya tadi untuk makmurkan buminya Allah sebagai satu perwujudan ya dari konsekuensi iman kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya semua itu dilakukan. Ya dan energi yang mereka miliki luar biasa karena energinya iman. Ya energinya iman. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak ada kesadaran itu, bayangkan bumi itu saking merasa hari ini melihat kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia yang ada di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya nanti bumi itu mengabarkan kabarnya. Ya, jadi semua perilaku manusia yang ada di atasnya, bumi itu sudah muak dan nanti akan dilaporkan oleh bumi kepada Allah. Nah, maka minimal hari ini kalau kemudian kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, sayangi bumi ini dan semua yang ada di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ambil alih kembali ke pemimpinan bumi ini, ya sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat dan generasi Islam setelahnya punya kesadaran itu, dan kemudian kita terapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di atasnya. Makanya tidak bisa kemudian kita memaksakan semua orang itu untuk masuk ke dalam agama Allah. La ikraha fiddin. Ya tidak ada paksaan dalam agama. Tapi Allah itu tidak ridho kalau kemudian yang diterapkan itu adalah hukum selain Allah. Makanya kenapa di Islam pertama disuruh masuk Islam. Nggak mau, ya sudah, tunduk pada aturan Islam. Ya, karena dengan ini bumi akan makmur. Tunduk pada aturan Islam. Kalau nggak mau, nah baru perang. Ya, baru perang. Dan perang ini pun bukan karena satu kebencian. Ya, karena mereka manusia itu baru akan baik kalau dihukumi dengan hukum Allah, apapun agamanya, dan bumi pun akan makmur tadi kalau dihukumi dengan hukum Allah. Dan ini bagian dari keimanan kita. Nah, maka kalau kemudian tadi dari dua aktivitas Iqra itu melahirkan kesyukuran dan keimanan, di tataran kesyukuran masalah. Kita tidak menyadari potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan kita tahu konsekuensinya, syukur atau kufur. Lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan aku tambahkan ya kenikmatanku untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siap-siap Allah turunkan azab dan hukuman. Nah, bagian dari hukuman Allah ya Allah semakin jatuhkan umat Islam hari ini. Nah, ini butuh kesadaran kita. Dan yang demikian kaitannya dengan iman. Lah kita kemudian bicara iman. Bahkan iman berkaitan dengan rahmat Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang pertama dimunculkan di Al-Quran sudah bermasalah. Bagaimana kemudian kita ukur dengan nama Allah Ar-Rabb, nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Qadir, nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Hakim, dan seterusnya. Ya kemudian kita kemudian berharap masuk surga. Padahal untuk menjalankan itu semua butuh perjuangan yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang bisa mengisoknya, dia masuk surga. Lah kita, saya bisa mengisoknya, masuk surga. Lah baru iman pertama saja sudah masalah. Nama yang pertama saja sudah masalah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah maka ini yang perlu kemudian kita pahami. Karena Nabi Adam alaihissalam, Allah amanahkan untuk memakmurkan bumi dan beliau jalankan itu. Kendala setelahnya iya.
terus, dan termasuk kemudian ketika masa jahiliyah diambil alih kembali oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat, kemudian umat Islam setelahnya, lah hari ini jatuh lagi. Lah terus tugas siapa itu? Lah tugas itu adalah kita. Nah, minimal kemudian kita sadar dulu, kemudian akhirnya dengan sadar itu kita tahu tujuan kita ada di muka bumi ini, kemudian kita susun strategi bagaimana kemudian ya bisa mengambil alih yang demikian. Nah, perkara kemudian kok qadarullah kita itu baru sampai di tataran ya skala yang belum sangat luas. Tapi cita-cita kita sudah luas. Nah, makanya ulama mengatakan, kenapa orang beriman itu padahal tinggal di dunia sementara, ya dengan keimanannya menjadikan mereka tinggal di surga selamanya. Orang kafir, kufurnya sementara, kan dunia sementara. Tapi kenapa dimasukkan neraka selamanya? Ya karena niat orang beriman itu, seandainya dia diberikan kesempatan hidup selama-lamanya di dunia ini, dia akan penuhi kehidupan dengan keimanan. Makanya karena niatnya terus beriman, Allah berikan balasan kehidupan di akhirat, ya juga demikian, selamanya. Nah, kenapa orang kafir kufurnya sementara, kok di neraka selamanya? Karena niat mereka, seandainya mereka punya umur yang panjang, pasti diisi dengan kekufuran. Nah, itu berkaitan dengan niat. Ruba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Bisa jadi amalan yang terlihat besar, kecil gara-gara niat. Waruba amalin saghir tu'azimu an-niyah. Bisa jadi amalan hari ini terlihat kecil, karena hasilnya baru kecil. Tapi tu'azimuhu an-niyah. Ya, tapi diagungkan, dibesarkan oleh niat. Nah, ini yang kemudian kita hadirkan. Ya, dan kemudian mulai kita lakukan tadi ya perbaikan di muka bumi ini, memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian amanah ya untuk manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, dan itu juga berlaku untuk kita anak keturunannya. Ya, anak keturunannya. Dan luar biasa potensi yang ada dalam diri kita, maksimalkan itu sebagai satu kesyukuran, dan kemudian bagian dari keimanan kita, karena itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Dan kalau kemudian kita sudah syukur, kita sudah iman, sudah Allah akan bebaskan kita dari potensi dihukum oleh Allah, dan Allah itu wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan semoga apa menjadi pembahasan kita di malam hari ini yang menghadirkan kembali kesadaran kita akan satu amanah yang besar yang Allah pikulkan kepada kita selaku manusia anak keturunan Nabi Adam, dan insya Allah kita sanggup untuk menjalankan amanah itu. Yang ada tinggal hari ini adalah kita berjuang untuk menjalankan amanah yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan ya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke pembawa acara yaitu Ustaz.